Wabarakatuh. Salam santun kawan. Di video kali ini kita akan berbagi yang dimana saya ini sekarang berada di sawah, yang dimana sawah ini sekarang sudah habis panen ya kawan. Dan para petani di sekitar sini mereka membakar jerami yang sudah kering karena mungkin mau digarap lagi ya sawahnya, karena pesawahan ini airnya ngambilnya langsung dari kali ya kawan, jadi tidak mengalami kekeringan, kecuali kalau kalinya uh, kalau kalinya kering nggak ada air, itu mungkin sawah nggak bisa digarap. Tapi tidak mungkin ya, walaupun kemarau panjang, kali ini yang di daerah saya ini ya, namanya Kali Sawarna, ini tidak pernah mengalami sampai kekeringan air ya. Walaupun di musim kemarau panjang juga paling hanya cuma eh, sungainya airnya hanya kecil saja, tidak begitu besar ya. Tapi tetap warga sekitar daerah saya ini masih memanfaatkan sawahnya untuk digarap ya, karena para petani ini kehidupannya dari tani ya. Tapi sebagian sawah banyak juga yang tidak kebagian air ya. Tapi bukan pesawahan yang ada di kamera saya ini ya, yang pesawahan yang ada di penampakan video ini kawan ya, maksudnya. Itu sawah yang kekeringan biasanya sawah-sawah yang ada di pegunungan, yang airnya ngambil dari mata air pegunungan. Biasanya mata air di pegunungan, mata airnya itu suka kering ya kalau musim kemarau panjang. Tapi kan kalau ini pesawahan ini ya kawan ya, yang kita video ya, ini airnya ngambil langsung dari kali Sawarna namanya. Ini kami berada di wilayah Banten Selatan ya, antara perbatasan Jawa Barat sama Banten. Masyarakat sekitar sini memang kehidupannya mereka dari hasil tani ya, tapi sebagian ada juga yang mereka menjadi pegawai pemerintah ya, seperti menjadi guru ya, atau ada juga yang menjadi pegawai swasta seperti di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan khusus ya. Tapi untuk orang tua mereka semuanya milih bertani karena mereka punya lahan seperti sawah, kebun, mereka memilih untuk bertani. Tapi kalau seandainya musim kemarau, mereka memanfaatkan sebagian sawahnya yang nggak kebagian air ya, yang kekurangan air, mereka memanfaatkan lahannya dengan menanam palawija seperti jagung, ketimun ya, dimanfaatkan juga agar mata pencarian mereka tidak terhenti ya. Karena kita sebagai makhluk hidup itu kan butuh makan. Jadi kita kalau nggak ada mata pencarian, kita mau hidup dari mana ya? Apalagi kita sebagai, khususnya kami ya, maksudnya khususnya kami sebagai para petani mengutamakan penghasilan hidup itu dari tani. Ini kemarau sudah lama ya kawan, sudah cukup lama belum ada turun hujan. Mereka ini para petani membakar jerami-jerami yang sudah kering itu ya, tujuannya meringankan pekerjaan, karena dengan dibakarnya jerami itu akan mudah untuk menggarap sawah ya. Jadi tidak usah jerami itu nggak usah dibuang ke pinggiran sawah, jadi mempermudah pekerjaan. Jadi tinggal airnya dari saluran tinggal mengalirkan ke pesawahan-pesawahan mereka yang mau digarap.
alhamdulillah ya kawan-kawan, pesawahan daerah kami ini tidak ada hentinya, walaupun musim kemarau terus saja habis panen digarap lagi, habis panen garap lagi. Jadi tidak terhenti ya, karena tidak bergantung pada turunnya hujan. Beda dengan pesawahan-pesawahan yang ada di pegunungan yang biasa airnya ngambil eh, hulu mata air ya, atau yang ada di pegunungan. Biasanya kan mata air yang ada di pegunungan itu kalau kemarau panjang suka kering. Walaupun ada biasanya kecil dan tidak untuk mencukupi kebutuhan para petani untuk mengairi sawah yang ada di pegunungan. Dan sudah dipastikan sawah yang ada di pegunungan mereka tidak menggarap. Itu sudah pasti. Tapi walaupun yang punya sawah di pegunungan mereka tidak bisa menggarap sawahnya, tapi mereka tidak kehilangan akal. Mereka memanfaatkan lahannya dengan cara yang menanam palawija seperti ketimun, kacang atau jagung ya, untuk membantu penghasilan. Nah, ini jerami yang belum dibakar ya kawan. Ini, tapi nanti juga udah pasti mereka bakar, karena yang sawahnya akan digarap sudah pasti. Jerami-jerami yang sudah kering mereka pasti bakar, kecuali kalau sawahnya yang tidak digarap dibiarkan saja. Tapi itu tidak mungkin ya, mereka yang punya sawah tidak menggarapnya. Ya kita ke sungai ya kawan, ke pinggiran sungai ya, kita lihat sungai Kali Sawarna ya, karena ini kemarau panjang ya emang airnya kecil, tidak seperti biasanya ya kawan. Kalau kemarau itu airnya tidak begitu deras, kecil, hanya sebatas tumit doang kawan ya. Tapi walaupun sebatas tumit ya itu cukup juga lah untuk mengairi sawah-sawah dengan cara mereka membendung sungai dan airnya disalurkan ke sawah-sawah mereka. Tapi kalau musim hujan biasanya sungai Kali Sawarna ini sampai bisa ketinggian setinggi ikat pinggang ya kawan, tingginya itu. Tapi kalau musim kemarau ya kita lihat aja ya, nah seperti ini paling hanya sebatas atasnya tumit ya kawan. Ini yang namanya Kali Sawarna kawan. Ini karena sekarang musim kemarau, jadi sungai juga sudah mulai sudah mulai kering ya kawan. Tapi walaupun airnya kecil ya tetap aja tidak mengurangi aktivitas para petani di sekitar saya ini untuk bertani. Air ini ya dulu kawan ya, sebelum pohon-pohon ditebang, pohon-pohon yang ada di pegunungan, di kebun-kebun, walaupun musim kemarau panjang ya maksimal paling lama 3 bulan ya, itu airnya tetap tinggi kawan ya kalau dahulu itu. Walaupun musim kemarau panjang juga setinggi lutut ya kawan kalau dahulu itu. Kalau dahulu sebelum pohon-pohon yang ada di pegunungan ditebang ya untuk dijual. Dan ini akibat banyak pohon-pohon yang ditebang oleh warga sekitar sini untuk dijual ke kota, dan mengakibatkan sungai ini menjadi kering karena sumber mata airnya jadi berkurang ya, karena turunnya hujan itu tidak
tidak tersimpan oleh akar-akar pohon ya, karena pohon-pohonnya sudah ditebang, otomatis akar-akar pohon yang ada di pegunungan itu menjadi mati dan mengakibatkan air hujan yang turun itu tidak tersimpan ya kawan. Jadi langsung sehingga akhirnya terserap habis. Beda seperti musim hujan ya. Ya ini sebenarnya ulah mereka sendiri ya. Ulah mereka sendiri kenapa sungai menjadi kering, yaitu akibat mereka sendiri, ulah mereka yang terlalu serakah menjual kayu-kayu di kebun ya atau di pegunungan, karena kayu laku, nggak kayak dulu. Kalau dahulu kan kayu itu tidak laku ya kawan, kalau dahulu. Kalau sekarang kan semuanya itu kan serba duit, serba jadi duit, bisa dijadikan duit kalau zaman sekarang. Nah inilah ya akibat ulah tangan manusia, saluran air menjadi kecil, airnya sangat sangat kecil sekali ya. Itu akibat kita sendiri karena terlalu serakah menebang pohon-pohon di pegunungan, mengakibatkan kemarau kemarau panjang mengakibatkan tidak tersimpannya mata air ya. Jadi mata airnya menjadi kering. Oke ya kawan, cukup sekian video dari saya, kita berbagi aktivitas. Semoga di sore ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.